apa ya, ini lagi isu lagi yang hot-hotnya. Intinya kenaikan suku bunga ini pasti akan ada dampaknya terhadap bisnis, khususnya di wealth management. Tapi acuan suku bunga ini sebenarnya sudah kita punya perkiraan, dan memang walaupun lebih cepat ya daripada yang konsensus bilang kita akan naik di September, tetapi tentu ini adalah antisipasi yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memitigasi risiko peningkatan inflasi inti dan juga untuk memperkuat stabilitas nilai tukar rupiah di tengah yang masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global. Tentu BRI sendiri bagaimana? BRI telah mengantisipasi tentu kenaikan suku bunga ini dengan berbagai strategic respon, sehingga dipastikan bahwa bisnis tetap akan berjalan dan tetap pertumbuhan yang diharapkan oleh pemerintah terhadap bisnis perbankan bisa dipenuhi. Dan tentunya dari kenaikan suku bunga acuan ini akan berdampak ya terhadap berbagai aspek yang melingkupi yang stakeholder BRI sendiri, baik dari kita sebagai perbankan maupun dari investor kita atau household atau nasabah-nasabah kita. Khususnya untuk perbankan tentu pasti kenaikan suku bunga ini pasti akan berdampak salah satunya terhadap DPK kita ya, terhadap rasio LDR kita juga, tetapi semua itu sudah kami siapkan langkah antisipasinya dan strategik inisiatifnya yang akan bisa menjawab tantangan yang ada di market tersebut. Seberapa besar kenaikan suku bunga acuan ini akhirnya akan mempengaruhi investor-investor yang berada di BRI? Bu Tina? Ya, tentu ini akan berdampak terhadap preferensi investor ya. Tentu investor akan melihat kembali portofolionya dan mereportofolio semua instrumen keuangan yang dimilikinya. Acuan suku bunga ini tentu untuk penabung adalah berita baik mungkin untuk deposan ya, karena biasanya diikuti dengan kenaikan suku bunga dari portofolio simpanan mereka. Dan untuk investor-investor lain juga yang memiliki instrumen investasi lainnya, tentu akan mereportofolio atau memanage kembali mana yang memberikan optimal return, dan mereka pasti akan tambahkan porsinya di sini instrumen-instrumen yang menarik dengan adanya dampak kenaikan suku bunga ini. Baik, tentu dibutuhkan waktu untuk transmisi juga seperti apa pengaruh suku bunga acuan ini kepada suku bunga kredit ataupun mungkin suku bunga deposito begitu di BRI. Tapi saat ini apakah sudah terlihat juga mungkin sinyal-sinyal para investor ini akan mulai mengalihkan dananya? Kalau mengalihkan mungkin ada, tetapi lebih ke reportofolio ya. Jadi mereka melihat lagi portofolio yang sekarang mereka kelola ini sudah memberikan optimal return, tetapi mereka mulai bertanya instrumen-instrumen alternatif lain yang bisa kita provide sebagai wealth manager dan tetap menjaga return yang mereka expect dari portofolio mereka yang kita kelola di sini. Nah, peralihannya mungkin sudah terlihat dampaknya, dan tentu ini juga selain mereportofolio existing client, tentu di masyarakat juga sudah mulai melihat untuk kembali menempatkan instrumen-instrumen alternatif atau bahkan meningkatkan porsi cashnya karena memang suku bunganya menjadi lebih menarik daripada sebelum-sebelumnya. Baik, kita akan beralih ke BNI. Ibu Heni, kalau di BNI seperti apa? Tadi Ibu Tina sampaikan kalau di BRI sudah terlihat sedikit ada sinyal-sinyal. Apakah juga hal yang sama dialami di BNI? Ya, terima kasih Bu Anneke. Kenaikan suku bunga ini saya rasa sangat kondusif ya untuk investasi, untuk iklim investasi. Salah satunya adalah untuk mempertahankan stabilitas rupiah. Bagaimana asing ataupun investor asing mau menempatkan dananya ke investasi di Indonesia, salah satunya adalah stabilitas rupiah. Dengan yield kita juga yang masih sangat menarik, itu akan juga mendongkrak atau mempertahankan obligasi kita akan tetap menjadi pilihan utama. Di BNI sendiri saat ini strategi investasi kita adalah lebih kepada, kita lihat ya tren suku bunga sedang naik. Jadi tentunya strategi investasi kita adalah melakukan shortening duration. Jadi yang kita rekomendasikan lebih kepada obligasi jangka menengah ataupun jangka pendek. Nah, selain dari obligasi pemerintah, karena obligasi pemerintah ini tentunya mempunyai resiko yang sangat-sangat, ya hampir bisa dibilang risk free ya, pemerintah yang menjamin gitu. Likuiditasnya juga sangat baik. Nah, selain dari itu nasabah juga membutuhkan diversifikasi.
maka kita memberikan rekomendasi berupa reksadana open end, reksadana pendapatan tetap yang dikelola oleh manajer investasi. Isinya tidak hanya 1 atau 2 obligasi, jadi bisa puluhan obligasi korporasi dan pemerintah yang juga bisa memberikan dividen setiap bulan. Nah, jadi ini adalah instrumen yang saat ini cukup menarik di nasabah-nasabah kami di BNI yang menjadi pilihan cukup favorit. Dan selain dari itu, untuk nasabah yang lebih agresif, kami melihat reksadana saham masih memberikan potensi yang cukup menarik. Apalagi pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini masih di atas 5%, dan juga kita melihat bahwa kita merupakan commodity country yang saat ini cukup diuntungkan. Jika melihat dua tadi ya, kalau obligasi kita lebih menstrategikan ke menengah dan pendek, dan juga ke reksadana. Untuk yang lebih agresif, saham masih merupakan pilihan yang menarik saat ini. Baik, tapi apakah memang sudah terlihat Untuk ada Anda. sinyal-sinyal pengalihan dana juga ke obligasi, reksadana, ataupun ke saham? Untuk nasabah-nasabah yang papan atas, maksud kami nasabah-nasabah high inflow yang mempunyai dana besar, tentunya hal ini sudah dilakukan sejak kemarin-kemarin, Mbak Neke. Karena nasabah juga sekarang sudah lebih teredukasi, ingin dapatkan return yang lebih banyak dan lebih optimal. Kami bisa memberikan advisory agar nasabah bisa mendapatkan pengelolaan kekayaan yang lebih maksimal. Tentunya hal ini sudah terjadi dan kami tinggal sekarang meneruskan apa yang sudah ada. Nasabah membutuhkan institusi yang terpercaya dan terregulasi saat ini untuk menempatkan dana di investasi. Mungkin kemarin banyaklah mungkin yang menawarkan investasi yang returnnya sangat tinggi, tetapi nasabah belajar dengan kejadian kemarin ya. Jadi bank tetap merupakan pilihan yang utama, rasa masih bisa terpercaya lah untuk nasabah menempatkan dana-dananya pada investasi. Baik, artinya bisa dibilang kalau kenaikan suku bunga acuan kemarin ini sebenarnya sudah sesuai dengan ekspektasi nasabah-nasabah di BNI. Ya, kenaikan suku bunga ini sudah sesuai dengan ekspektasi dan bahkan merupakan langkah yang kondusif yang mendukung investasi di kita. Kalau misalnya kita lihat Mbak Anneke, yield obligasi di Desember kemarin itu di 6%. Yield obligasi 10 tahun, berjangka 10 tahun. Tanpa BI menaikkan suku bunga pun, yield obligasi di bulan Juli kemarin sudah naik menjadi 7%, yield obligasi berjangka 10 tahun ini. Jadi sebenarnya ini sudah terjadi di market, sudah price in duluan. Jadi langkah BI ini merupakan salah satu langkah yang kondusif yang mendukung apa yang sudah terjadi di market. Untuk mengantisipasi adanya inflasi, plus juga kita juga tahu pemerintah punya rencana untuk menaikkan harga BBM yang sudah dibicarakan di media. Ini juga merupakan langkah yang baik untuk mengantisipasi inflasi yang akan terjadi karena potensi kenaikan harga BBM nanti.